Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ahmad yang menanyakan terkait hukum kopi luwak ya. Apakah kopi luwak bisa dikiaskan dengan hewan jalalah? Ya, hewan jalalah itu hewan yang pakannya dan hidupnya keseharian itu dalam kodurat, ya kotoran. Nah, ya kotoran. Sedangkan kotoran itu sama dengan najasah, dan najasah itu haram. Begitu kan? Disitulah karena Islam dinut toharoh. Nah, maka yang najasah karena kodurat ya itu dilarang. Nah, hewan apakah ikan atau binatang yang pakanannya terus begitu, artinya dibesarkan dagingnya itu dari kodurat, itulah jalalah. Nah, jalalah ya, karena tentu sangat dikhawatirkan kemudorotan. Nah, karena faktor itu ya kan. Nah, jalalah itu bisa halal kalau dinetralisasi. Berapa lama kan itu dikembalikan ke makanan atau pakan yang normal. Jadi karantina kayak begitu. Nah, itu tentu kembali ke dokter hewan lah itu. Oh, ini cukup misalnya sekian hari begitu, supaya yaitu menormalkan kalau ada mungkin bakteri lah atau apa ya, karena itu. Nah, sedangkan luwak ini pakannya kan biasa. Pakannya biasa ya kan. Lalu tentu saja di dalamnya tentu sudah dibagi-bagi itu ya. Ini bagian ini. Nah, kopinya dimakan sebagaimana makanan yang lain kan, menyatu. Nah, ketika mau keluar, nah kopi lewat anus ya, mungkin bareng, mungkin duluan anus ya kan, tapi jalannya sama. Sama. Apakah itu menjadikannya terkontaminasi? Saya rasa tidak ya. Dari dalam sudah tentu saja ada satu sistem robbani ya, kan disebutkan dalam satu ayat namanya susu, madu itu kan dari dalamnya sama. Mimbaini farthin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Jadi ya darah, kemudian apalagi susu itu ya bertetangga lah begitu, tapi tidak nyampur. Mimbaini itu kan berarti ada keterpisahan. Nah, ada labanan khalisan, coba ya kan, justru keluarlah atau saluran atau tempatnya laban ya, susu yang bagus ya, dan sa'igan lisyaribin ya, bukan hanya halal tapi menyehatkan ya kan, seperti itu. Jelas yaitu tidak jalalah ya kan. Jadi dari sisi itu lebih khusus lagi kan MUI sudah membuat ya opini atau sebutlah fatwa ya, dan MUI itu punya kelembagaan yang namanya LP-POM. Jadi LP-POM bertugas untuk mengecek ya secara laboratoris apakah kan begitu. Nah, tentu LP-POM sudah berbuat dan dengan penuh rasa tanggung jawab dilaporkan ke Komisi Fatwa MUI, dan sudah keluar bahwa ya tidak termasuk kategori jalalah karenanya kopi luwak itu halalan thayyibah. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Soleh yang menanyakan terkait hukum masbuk ya. Apabila ada dua orang yang masbuk, salah satunya maju ataupun mundur, apakah itu membatalkan sholat? Jadi masbuk bermakmum terhadap masbuk. Jadi makmum atau imam yang imam dia makmum beres. Nah, jadi begini. Tentu ya hukum dan akhlak al-imamah itu kalau ada jamaah jamaah yang satu, yang pertama begitu, apakah imamnya imam rotib atau siapapun, tapi itulah ada jamaah di situ yang pertama, itu sebut jamaah induk. Nah, semua
ikut makmum ke situ ya, selama masih ada 1 rakaat terakhir ya. Masih ada kesempatan ikut begitu. Taruhlah ini mungkin konteksnya udah terakhir ya kan. Dia tidak keburu lagi ngejar rakaat terakhir. Nah, dia mau ya jadi makmum juga. Imamnya sudah salam ke kanan, tinggal ke kiri kan. Mungkin juga sab kedua atau keberapa, sebagian masbuk juga ya kan, mungkin baru 2 rakaat begitu. Nah, datanglah ya yang lain ya, ngejar imam yang pertama udah selesai. Gimana ya, apakah bikin jamaah ya atau tidak? Nah, memang ada dua pendapat fikih ya kan. Karena ini bukan jamaah induk, ini juga para masbuk begitu kan. Ya boleh saja ya kita tempel ya gitu. Itu boleh ya kan. Tapi boleh juga kalau kita ada calon makmum ya, jamaah agak beberapa ya, bikin ya jamaah gitu. Dan itu bukan menandingi, karena memang jamaah ini sudah selesai begitu ya kan. Sudah selesai. Yang tidak boleh itu tandingan ya, tandingan yang ini belum selesai bikin kan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau ini sudah selesai, masing-masing kan berarti statusnya makmum, tidak ada yang berstatus imam kan. Yang masbuk ini kan masing-masing juga makmum. Dia menyelesaikan masing-masing. Iya. Nah, itu yang kadang terjadi, si makmum ini pengen meneruskan jamaah. Ya udah, dorong ya saudaranya kan. Padahal sama, masuknya juga bareng tadi. Nah, itu tidak perlu itu mendorong seseorang ya. Ente jadi makmum biar kita meneruskan imam, jadi semacam jamaah berjenjang. Enggak ya kan. Cukup ya, jamaah itu tadi sudah selesai, masing-masing menyelesaikan secara furoda begitu ya kan. Insyaallah. Pertanyaan berikutnya datang dari Pamul ya. Bolehkah kita menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan penemuan sains kontemporer? Ya, alhamdulillah sudah ya, ada tafsir yang monumental itu Tontowi Al-Jauhari ya kan, disebut dengan tafsir Jawahir ya kan. Itu ya, kalau Tontowi orang Tonto Mesir tentu saja kan. Di tafsirnya memang selalu ada sisipan-sisipan analisis dari sisi keilmuan, sains kan begitu. Nah, berikutnya ada seorang alim dari Yaman, itu juga terkenal dengan kajian ilmiahnya mengenai scientific Qur'ani kan begitu. Ya, itu berarti bukan hanya boleh, sudah ada kan. Dan itu akan tentu sesuai dengan konteksnya akan menambah bobot tentu saja ya kan. Misalnya bahwa apakah matahari ini dan bulan itu bagaimana hubungannya, itu kalau dikaji itu bagus ya kan. Disebutkan bahwa la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kan kalau diterjemahkan datar-datar saja kurang menggigit ya kan begitu. Tapi kalau ini bagaimana posisi matahari, bulan dan seterusnya ya, bagaimana edar masing-masing, itu kan ya bagus sekali kan gitu ya. Ya, ITB, UGM juga ya, prodi kalau sekarang ya, tentu sains ya. Juga ada beberapa, misalnya insinyur, kalau sekarang mungkin sudah Profesor Sahirul Alim kalau di UGM. Nah, itu terkenal itu bahasan-bahasannya. Di ITB ya dulu ada tentu Profesor Sadali, dilanjutkan dengan Profesor Imaduddin. Nah, model-model seperti itu bagus tentu. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Adi. Ya. Saya ingin bertanya, kami ada tadarusan, ya ada grup tadarusan dibagi
dua juz, apakah perbuatan ini termasuk riya atau tidak? Ria itu kan di hati ya, motivasi ya kan. Nah ini niatannya gimana? Pengen dipuji orang atau tidak? Rasanya sih orang tadarusan ya kan punya program. Mungkin ya ada semacam nazar kan. Dah kalau ya apa ya kan keluarga kita sembuh dari COVID atau apalah begitu ya, sukses misalnya ya, ini ada nazar si fulan atau ibu saya atau bapak saya atau bagaimana mau menghatamkan Al-Quran kayak begitu ya. Nah itu wajib tuh, tapi kalau saya sendiri ya rasanya mungkin ya berat atau bagaimana, bisa nggak dibantu? Boleh kan. Banyak temen. Nah gitu, kumpulin, caranya dibagi kan, bisa 1 juz, bisa 2 juz, bisa setengah begitu. Itu boleh, itu mengajak untuk satu amal soleh. Jadi jelas konteksnya tidak untuk dipuji-puji, enggak. Ya. Itu urusan pribadi juga. Ya. Insya Allah perbanyak saja kegiatan seperti itu, insya Allah. Pertanyaan berikutnya, ya. Saya seorang ilustrator, mau nanya, apa hukum pekerjaan melukis atau ilustrator? Ya, terima kasih. Ya, ada ya diskusi bagaimana hukum taswir. Asalnya kan begitu. Taswir itu apakah menggambar, ilustrator tadi ya, atau memotret. Nah, ini kan belakangan itu hampir menguat analisis bahwa taswir itu bukan memotret, begitu kan? Sebab kalau memotret itu ada satu teknik bagaimana, apalagi sekarang kan motret itu sudah bisa diracik situ ya kan? Orang nggak ada juga dari potret kapan ya udah begitu kalau sekarang, sehingga keasliannya itu nyaris ya sedikit itu kalau taswir diartikan potret. Jadi taswir surah syamsiyah. Nah, kembali taswir itu adalah berarti pakai mereka itu apa namanya? Ya, ilustrator tadi. Nah, seperti menggambar orang. Nah, ada larangan, tentu larangan untuk menyerupai ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis itu mungkin jadi khawatirkan, dan itu pada masa jahiliyah dulu di mana takhayul dan membesar-besarkan tokoh yang itu masih cukup kuat, dan kapanpun juga ada saja potensi itu ya kan. Sekarang tidak bisa dikatakan tidak lagi jahiliyah, berarti bebas, enggak juga ya. Jadi emosi semangat untuk taklih atau kultus itu ada. Saya kira selama dunia ini ada, tetap saja ada ya kan. Cuma tinggal mungkin nuansanya beda. Nah, asal ya tadi ya, tidak taswir itu menggambar ya untuk mencocok-cocokkan ya, dengan niat kalau sudah jadi akan dihormat atau nah itu yang tidak boleh. Jadi kalau tidak ada motivasi kultus ya kan, dan tidak ada cara untuk ya mereka oh ini wah bagus nih ya, ya kan? Begitu. Nah itu saya kira yang ditanyakan mungkin tidak ya ilustrator begitu kayak profesional. Kalau sekarang kan untuk presentasi ilmiah saja perlu ilustrasi ya kan, dan agar lebih bagus ya pakai gambar. Ya materi itu dibagi plak ya dalam teknik PowerPoint ya. Itu ilustrasi juga, serat kan begitu. Kalau tidak begitu agak membosankan. Jadi ya kalau ilustrasi yang memang diperlukan untuk ya penjelasan ilmiah atau ya penjelasan yang lebih menarik, itu tentu saja ya boleh, bahkan itu diperlukan insyaallah. Jazakumullah khair.
Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Siti yang menanyakan hukum kodok kodok sholat bagi seorang mu'alaf. Yang mana Ibu Siti ini memiliki teman yang mu'alaf namun keluarganya belum merestui dia jadi seorang muslim. Ya, sehingga untuk sholat aja curi-curi waktu, ya ada ancaman untuk dibunuh. Solusinya seperti apa? Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah tolong, Allah bantu ya. Jelas yang bersangkutan ini kan ya menolong agama Allah. Ya, sholat itu kan ya tiang paling utama. Ya kan. Mungkin kalau di rumahnya tidak bisa karena diawasi dan diancam, begitu ya. Iya, betul. Sehingga ya dia tidak sholat di rumah. Kan begitu ya? Ada waktu pas kerja saja. Ya, berarti kan nyaris ya dalam waktu normal ya tidak sholat di rumah itu. Dapatnya zuhur asar saja. Nah, iya. Waktu kerja. Ya. Nah, apakah bisa? Nah, kalau zuhur asar kan ada yang namanya fasilitas jamak. Nah, jadi sebelum qadha ya fasilitas jamak dipakai. Nah, kalau ini bisa ditarik ke depan berarti jamak takdim. Kalau tidak bisa, ini bisanya ditarik ke belakang, begitu kan? Ya zuhur bisa ditarik ke asar kan bisa sampai jam 5:30 sekarang kan, longgar tuh ya di pabrikan bisa, ya kan? Nah, itu saya lebih menyarankan menjamak saja, takdiman atau takhiron, kan begitu ya. Pulangnya telat, jadi sholat maghrib dulu sebelum. Nah gitu, pulangnya telat. Sekarang ini kan bisa sangat dimaklumi orang pulang kalau agak malam itu kan karena situasi di jalanan kan begitu. Apalagi sekarang situasi ini kan, akhirnya isyanya ditarik ke maghrib. Nah, itu saja. Jadi tidak perlu menggunakan alternatif qadha. Ya, sebab qadha ini ada masalah secara fikih ya. Karena ada yang berpendapat tidak ada qadha kan begitu. Nah, tapi kalau tadi jamak ittifaq bisa jamak takdim ataupun jamak takhir sehingga lebih nyaman dan lebih aman, insyaallah. Pas sholat subuh masih pada tidur. Tapi jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rahma yang menanyakan terkait apa sajakah syarat dan rukun mandi wajib. Tentu supaya jadi ibadah niat itu penting. Ya, setiap orang kan mandi, tapi yang membedakan nilainya dan statusnya kan niat. Nah, ini niat mandi wajib untuk ya li raf'il hadasil akbar, untuk menghapus, menghilangkan hadas besar dan membolehkan sholat. Udah. Nah, tinggal kaifiat. Ada yang dalam bahasan fikih ini, kalau orang itu nyemplung ya di kolam atau sungai atau laut, nyemplung tapi pasang niat gitu kan, ya sudah selesai, sudah rata airnya, meratakan air ke seluruh tubuh. Sekarang mungkin tidak nyemplung tapi pakai shower atau gayung begitu. Ini sunat, yaitu mulailah dengan yang dimulai oleh Rasulullah SAW, yaitu wudhu dulu. Nah, sebelum wudhu dibasuh dulu bagian kehormatan kita, dibasuh ya kan. Nah, setelah itu baru wudhu. Setelah itu mulailah dengan bagian kanan. Iya, 3 kali ya, bagian kiri baru ya. Nah, tentu saja sampai rata ya, dari ujung rambut sampai ke alas kaki. Baru mau pakai sampo, mau sabun, mau apa silahkan itu ya. Tentu setelah disabunin ya disiram lagi kan. Berarti ya sekitar 6 kali nyiram kan. 3 kali lalu disabunin,
3 kali lagi bersih kan begitu. Ya udah bebas sampai selesai. Seperti itu saja insyaallah. Setelah itu doa tentu saja ya kan. Berdoa ya doanya ya sudah doa selesai wudu saja ya. Ya Allah maj'alni mutawwabin waj'alni minal mutatahhirin, sama juga kan. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertobat dan selalu membersihkan diri, baik membersihkan dari hadas kecil maupun hadas besar maupun dari dosa-dosa yang lain. Udah selesai, alhamdulillah. Iya. Tapi jazakumullah khair. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan terkait ibadah sudah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu terlebih dahulu kita break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.